Kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah pujian kami. Karena itu Tuhan, berkati kami pada malam hari ini, urapi setiap kami di tempat ini Bapa. Biarlah sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kali ini Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan yang bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami izinkan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Urapi kami, berikan kami hati dan telinga seperti seorang murid. Supaya kami bukan hanya menjadi tahu firman, tetapi kami menjadi percaya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan kami. Mari kita yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, shalom semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat Penyunyu, buat Aking, juga semua tim pengembalaan di tempat ini. Kalau saya dikasih kesempatan untuk membagikan sesuatu di tempat di mana saya pernah bertumbuh di tempat ini. Ya, hari ini saya mau bagikan sesuatu yang sederhana buat kita semua. Tapi hal ini adalah sesuatu yang sangat fundamental ya Bapak Ibu Saudara. Saya kasih judul adalah humility atau kerendahan hati ya. Humility itu diambil dari kata dasarnya humus. Humus itu artinya tanah, tempat yang ada di bawah, tempat yang rendah. Nah, suatu kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika dia diundang makan oleh salah satu pemimpin orang Farisi, dia datang ke tempat itu dan dia melihat ada satu fenomena yang membuat Tuhan Yesus agak sedikit kecewa gitu ya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa di tempat itu setiap orang itu berusaha untuk duduk di tempat yang terhormat. Ya. Jadi kalau sekarang mah tempat VIP Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika ada perayaan di sana, ada pesta makan di sana, Tuhan Yesus diundang, tapi dia melihat bahwa banyak sekali orang berusaha untuk duduk di tempat yang terhormat. Ya, lalu ketika Tuhan Yesus melihat itu, dia mengatakan sesuatu. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Dikatakan demikian, kalau seseorang mengundang engkau ke pesta pernikahan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan dan dengan demikian engkau menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan ditinggikan. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu bahwa setiap orang itu pengen sekali yang namanya dihormati. Ya, kita tuh pengen sekali yang namanya dihargai sama orang lain. Nah, saya melihat bahwa kerendahan hati ya merupakan sesuatu yang langka hari-hari ini. Kerendahan hati merupakan satu identitas dari kekristenan yang sudah mulai hilang atau mulai pudar karena apa? Karena pertumbuhan zaman. Ya. Kita tahu bahwa setiap manusia itu dia berusaha untuk mencapai yang namanya keberhasilan, dia berusaha untuk mencapai kesuksesan, tetapi beriring dengan apa yang dia peroleh, ternyata kerendahan hati itu semakin terdegradasi dalam kehidupannya. Jadi saya mau katakan bahwa prosperity itu berbanding terbalik dengan yang namanya humility. Kita sebagai anak Tuhan tentu pengen diberkati. Amin. Ada yang mau diberkati Tuhan? Amin. Ya, kita pengen diberkati Tuhan, kita pengen dipulihkan Tuhan. Usaha kita makin berhasil, makin sukses ya. Penghasilan kita makin bertambah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, sebuah fakta harus kita sadari, semakin orang diberkati, maka kerendahan hatinya itu semakin berkurang di dalam kehidupannya. Ya, itulah yang harus kita cermati hari-hari ini, sebab ketika
ketika kita mau meninggikan diri, Alkitab mengatakan apa? Kamu makan akan direndahkan. Tetapi ketika merendahkan diri kita, Alkitab mengatakan bahwa ia akan ditinggikan. Setiap orang selalu berusaha menduduki tempat yang terhormat. Ya. Setiap orang pengen sekali yang namanya dipuji, dihargai. Ya. Orang pengen sekali yang namanya dia diberi privilege di dalam kehidupannya dan diakui keberadaannya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam kehidupan di dunia ini hari-hari ini ya, media sosial itu menjadi sesuatu yang sudah sangat familiar buat kita semua, betul? Ya. Banyak platform media sosial yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dari semua kalangan mereka menikmati media sosial. Baik orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang bodoh ya, mereka semua bisa menggunakan media sosial. Kenapa? Karena media sosial sekarang ini, platform-platform yang ada seperti Instagram, TikTok, Facebook, itu adalah platform-platform yang sangat mudah untuk digunakan. Sangat murah dan juga sangat menarik. Dengan platform-platform ini ya kita banyak dapat informasi, kita banyak dapat pengetahuan, kita dapat banyak hiburan, bahkan dengan platform-platform ini banyak orang bisa mencari uang di tempat ini. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan platform yang ada ini, platform yang begitu mendunia, semua orang bisa menyaksikan. Akhirnya ada sebagian orang menggunakan platform ini untuk melakukan sesuatu yang kita kenal dengan istilah flexing. Ya. Apa itu flexing? Flexing itu adalah perilaku yang memamerkan apa yang dia miliki. Ya, perilaku yang mempertunjukkan apa yang dia peroleh, pencapaiannya diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Itulah kenapa kalau kita lihat di Instagram ya, orang berani memamerkan harta kekayaannya. Dia memamerkan rumah mewahnya, dia memamerkan mobilnya, barang-barang berharganya, barang-barang brandednya mulai diposting di Instagram Bapak Ibu Saudara. Ya, dia menunjukkan segala sesuatunya, bahkan belakangan ini kalau saya lihat ada beberapa orang yang berani menunjukkan tumpukan uang di depan dia ya untuk dibagi-bagikan. Ya, itu suatu yang namanya flexing di media sosial. Dan apakah itu salah Bapak Ibu Saudara? Ya itu dinilai sendiri oleh masyarakat ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa dunia mulai mencari jati dirinya, mereka mencari validasinya dengan menunjukkan apa yang dia miliki. Ya. Dia mau mendapatkan status sosial di tengah masyarakat, mau diakui bahwa mereka itu orang-orang yang berhasil. Ya. Mereka pengen mendapatkan status sosial supaya mereka tuh dihargai oleh lingkungannya. Supaya mereka dipuji oleh saingannya mungkin, oleh orang lain. Nah di sini kita melihat bahwa kerendahan hati itu mulai terdegradasi dan orang mulai menunjukkan jati dirinya dengan apa? Dengan semua yang fana di dalam kehidupan. Ya, flexing ini tujuannya adalah apa? Untuk menerima pengakuan dari orang lain. Dia pengen dipuji, dia pengen dihormati. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah salah ketika orang memposting sesuatu? Ya. Bukan salah, kita boleh memposting sesuatu, tapi tujuan dari kita memposting, Tuhan tahu, betul? Ada sebagian orang yang posting ya, posting liburannya mungkin ya, posting ketika dia di hotel, apakah salah? Ya yang penting kan kita bertanggung jawabkan tujuan kita sama Tuhan, karena Tuhan bisa menyelidiki hati. Mungkin kita bisa ngomong sama orang, saya emang gak flexing ya, saya cuma pengen kasih tahu aja liburan saya sama orang lain. Nah itu urusan kita sama Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang di sini saya mau katakan adalah perilaku ini pada akhirnya merambah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita mulai mencari pengakuan di dalam kehidupan kita ini, bahkan di dalam kekristenan. Enggak sedikit bahkan hamba-hamba Tuhan yang melakukan flexing. Ya. Dulu waktu hamba Tuhan kecil, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah yang namanya posting-posting gitu ya. Tapi begitu jadi hamba Tuhan besar ya, wah bajunya udah mulai mahal, ya, ikat pinggangnya udah mulai mahal, mulai Bapak Ibu Saudara semuanya diposting. Ya. Bahkan mereka menampilkan itu semua pada posisi yang kurang tepat. Misalkan khotbah di pedesaan Bapak Ibu Saudara, dia khotbah pakai ikat pinggang yang ada huruf H-nya misalkan ya. Orang kampung nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu. Mungkin dikiranya ini pendetanya namanya Herman nih kayaknya gitu ya. Karena nggak ada yang ngerti Bapak Ibu Saudara. Karena kita melakukan semuanya itu supaya apa? Supaya diakui sama orang. Nah apakah salah Bapak Ibu Saudara kalau kita diberkati sama Tuhan? Nggak salah. Kita menunjukkan sesuatu yang kita miliki, nggak salah kalau kita menggunakannya sesuai dengan
dengan manfaatnya. Tapi ada beberapa orang yang melakukan itu untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya validasi atau pengakuan. Ya, itulah yang ditegur Tuhan Yesus dalam peristiwa perjamuan makan di rumah seorang ahli Farisi. Ya. Tuhan bilang orang selalu mencari kehormatan, tetapi Alkitab mengatakan orang yang rendah hati dia yang akan ditinggikan. Orang yang meninggikan dirinya justru akan direndahkan. Ya. Bukan hanya hamba Tuhan, bahkan kalau kita perhatikan di media sosial ada gereja-gereja besar yang juga melakukan flexing. Mereka punya tim ya, media sosial yang sudah canggih, Bapak Ibu Saudara, sudah tim yang benar-benar bagus sekali. Sehingga kalau kita lihat di Instagramnya itu kayaknya menarik semua ya. Tujuannya apa? Mungkin kita melihat itu kan kita melihat ibadahnya. Tapi mungkin di balik itu dia mau menunjukkan kemewahan daripada gerejanya. Mereka mau menunjukkan fasilitas yang lengkap dari gerejanya. Supaya apa? Supaya orang datang ke gerejanya. Supaya orang merasa bangga dengan gerejanya. Nah, semua prinsip itu ternyata bertentangan dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita ingat di dalam kitab Roma pasal ke-12 ayatnya yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Jadi Alkitab mengajarkan sama kita nih jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita jangan pakai cara-cara dunia, ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita menangkap sesuatu pada malam hari ini bahwa kerendahan hati yang dicari oleh Tuhan yang mulai hilang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ini dikembalikan hari-hari ini. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya. Kerendahan hati harus menjadi cover dari yang namanya kehidupan kekristenan. Mungkin kita pernah dengar istilah yang namanya don't judge a book by its cover. Ya. Jangan menilai isi buku itu dari covernya, betul? Tetapi kita kalau boleh jujur, buku yang covernya menarik itu mendorong kita untuk beli, betul gak? Buku yang covernya itu menarik membuat kita ingin membaca, ingin membuka buku tersebut. Ya. Saya punya anak umur 8 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dia senang ke toko buku, ya. Dan toko buku sekarang itu kan semuanya diplastikin, ya, nggak kayak dulu kita bisa baca diplastikin. Jadi tiba-tiba dia datang sama saya, papi aku mau beli ini, dia bilang ya. Dilihat harganya mahal banget Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, kenapa kamu mau beli buku ini? Kamu ngerti memang? Oh enggak, ini depannya bagus, dia bilang ya, gambarnya lucu gitu. Jadi dia beli buku itu kenapa? Hanya karena covernya, ya. Hanya karena tampilan luarnya saja. Dia nggak peduli dengan harganya. Dia nggak tahu isinya apa, tetapi kita orang tua kan bisa tahu, betul nggak? Kamu nggak perlu buku ini, dia bisa marah-marah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tertarik dengan covernya. Nah, kerendahan hati itu harus menjadi satu cover yang menjadi bungkus dari kehidupan kekristenan supaya apa? Supaya orang mau datang sama kita. Supaya orang mau membaca buku kehidupan kita di dalam Kristus. Kita nggak mungkin datang sama orang untuk mengenal Kristus, kita kasih Alkitab sama dia, nggak mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita ini adalah suratan yang terbuka di mata Tuhan. Betul? Kita ini adalah Alkitab yang berjalan. Ya. Tetapi bagaimana mungkin orang mau datang sama kita kalau kita nggak membungkus diri kita dengan sesuatu yang menarik. Tetapi banyak orang berusaha untuk mendapatkan itu dengan cara-cara dunia. Dan Alkitab atau kerajaan Allah punya prinsip yang berbeda dengan prinsip dunia. Itulah kenapa dikatakan kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau saudara perhatikan, kerendahan hati ini juga menjadi framing yang ditunjukkan Allah dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, saudara renungkan baik-baik. Perjanjian Lama ini punya framing yang berbeda dengan Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Lama framingnya adalah hukum Taurat atau dikatakan law atau hukum. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat itu mendominasi kehidupan manusia, terutama bangsa Israel. Tetapi kita melihat Perjanjian Lama itu dengan hukum Tauratnya itu tidak bisa menarik manusia datang kepada Tuhan. Betul ya? Banyak terjadi pemberontakan di sana. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan dengan hukum Taurat, Allah harus menyatakan eksistensinya dengan keperkasaannya. Allah harus menyatakan eksistensinya di Perjanjian Lama dengan kemarahannya Bapak Ibu Saudara.
dengan hukuman-hukumannya kepada bangsa Israel. Dan itu membuat orang semakin menjauh daripada Tuhan. Framing perjanjian lama adalah law atau hukum Taurat. Tetapi di dalam perjanjian baru, framing itu dirubah sama Tuhan, dirombak sama sekali. Tuhan merubah dari law kepada yang namanya love. Tuhan gak pakai lagi yang namanya hukum Taurat. Yang mengerti katakan amin. Saudara perhatikan baik di dalam perjanjian baru. Ya. Tuhan menggantikan hukum Taurat dengan yang namanya hukum kasih. Yesus itu mengajar umat Israel. Dia menggunakan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Itulah kenapa Yesus begitu dimusuhi oleh ahli-ahli Taurat. Kenapa Yesus dimusuhi oleh para imam dan orang Farisi? Karena Yesus dianggap mengajarkan sesuatu yang baru yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ya. Ayat ini adalah satu ayat yang menggambarkan bagaimana Allah menyatakan dirinya atau eksistensinya kepada dunia dengan bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya, Alkitab mau menyatakan kepada kita bahwa apa? Kasih Allah yang besar itu ya diberikan terlebih dahulu kepada dunia, walaupun dunia belum mengasihi Allah. Jadi Allah lah yang berinisiatif mengasihi manusia terlebih dahulu. Tuhanlah yang turun tangan lebih dahulu untuk mengasihi manusia. Tuhan tuh nggak perlu kasih manusia untuk dia mengasihi manusia. Yang mengerti katakan amin. Bukankah itu suatu bentuk kerendahan hati Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang posisinya lebih tinggi daripada manusia. Dia yang mulia, dia yang perkasa, dia yang kudus, ya, dia yang dihormati dibandingkan dengan manusia yang rendah yang bukan apa-apa di hadapan Allah, tetapi dia yang lebih dulu mengasihi. Itu perlu kerendahan hati Bapak Ibu. Kita tahu ya kalau di hari raya itu kan kita kan punya tradisi untuk mengunjungi orang yang lebih tua. Ya, itu adat istiadat manusia Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke orang yang lebih tua. Jarang sekali orang tua datang ke yang lebih muda. Atau mungkin yang posisinya lebih rendah datang ke yang posisinya lebih tinggi ya. Para pegawai itu datang ke rumah atasannya gitu. Entah lebaran, entah sinca gitu ya. Kita datang sebagai bentuk penghormatan. Jarang sekali orang yang posisinya tinggi punya kerendahan hati untuk menghampiri dulu yang lebih rendah. Tetapi Allah atau Tuhan ya, dia punya kerendahan hati untuk lebih dulu mengasihi manusia. Yang kedua, pengertiannya bahwa karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya adalah gini. Kasih Tuhan itu diberikan kepada dunia tanpa pandang bulu Bapak Ibu Saudara. Artinya orang yang dikasihi oleh Tuhan itu bukan hanya orang yang mengasihi dia. Orang yang menolak kasihnya pun dikasihi oleh Tuhan. Orang bahkan yang membenci Tuhan pun dikasihi oleh Tuhan. Untuk bisa melakukan itu perlu kerendahan hati Bapak Ibu. Ya. Kita manusia nggak bisa loh berlaku seperti itu. Kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, betul. Tapi ketika kita mengasihi satu pribadi yang menolak kasih kita, mungkin kita akan mundur dari orang itu. Kita nggak akan mungkin mengasihi orang itu lagi. Apalagi orang yang membenci kita, betul. Kita nggak bisa mengasihi orang yang membenci kita. Walaupun Alkitab mengatakan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Tapi manusia nggak bisa menerima konsep itu. Tampar pipi kanan, kita kasih kaki kiri, betul nggak? Kita nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah itu punya konsep yang berbeda. Itu adalah bentuk kerendahan hati daripada Allah. Sekalipun manusia menolak kasihnya, sekalipun manusia membenci dia, tetapi dia mengaruniakan kasihnya yang begitu besar. Dan yang ketiga adalah dari ayat ini kita belajar bahwa Allah itu mengasihi itu dengan mengorbankan sesuatu yang berharga. Ya, kita belum tentu bisa mengasihi seseorang, kita mungkin bisa berkorban. Ya, kita punya uang, punya harta, mungkin kita simpan. Tapi kalau ngasih seorang kan kita kan seadanya aja, betul ya, seperlunya aja. Berani saudara memberikan sesuatu, membantu orang dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup saudara, kita pikir-pikir dulu.
Tetapi perhatikan, Tuhan itu mengasihi kita dengan memberikan yang paling berharga yang dia miliki, yaitu Kristus, anaknya yang tunggal. Itu perlu kerendahan hati, saudara. Jadi saudara perlu mengerti bahwa kerendahan hati itu menjadi framingnya Allah untuk menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia. Sehingga kita anak-anak Tuhan perlu menggunakan itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Allah memframing dirinya, menyatakan eksistensinya dengan kerendahan hati. Di dalam perjanjian baru, saudara perhatikan, apa yang Allah lakukan di perjanjian baru dengan framing yang baru, kerendahan hati, itu justru lebih bisa menarik manusia datang kepada Allah. Betul? Perhatikan ketika Tuhan datang kepada Sakeus. Tuhan gak pakai hukum di sana. Tuhan gak bilang sama Sakeus, kamu melanggar hukum Taurat pasal yang kesekian, ayat yang kesekian, enggak. Ketika Tuhan datang kepada wanita Samaria di sumur Yakub, Tuhan gak menggunakan hukum. Pada waktu Tuhan menghampiri Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali, Tuhan pun gak menggunakan hukum. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan kasih. Justru di dalam perjanjian baru, kasih itu menjadi satu yang bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Dan untuk menyalurkan kasih, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa itu perlu kerendahan hati untuk datang kepada manusia. Amin. Tuhan Yesus loh yang minta datang ke rumah Sakeus. Sakeus, aku akan menginap di rumahmu, betul? Tuhan Yesus yang minta air kepada wanita Samaria. Tuhan Yesus pula yang menghampiri Petrus, bukan Petrus yang menghampiri Tuhan Yesus. Perlu kerendahan hati untuk bisa melakukan itu semua. Nah, hari ini kita mau belajar ya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita sebagai orang Kristen itu perlu punya yang namanya kerendahan hati. Ya, ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah kita ini punya tujuan kekristenan untuk menjadi seperti Kristus. Yang kedua, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Dan yang ketiga, Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Saudara harus mengerti bahwa tujuan daripada kekristenan kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau orang tanya, kenapa Bapak jadi Kristen? Ya, kenapa nggak milih agama lain? Kan agama banyak di Indonesia. Tujuan kita adalah apa? Bukan kita untuk diselamatkan, bukan kita untuk diberkati, tetapi kita menjadi Kristen supaya apa? Kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, doktrin keselamatan itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah justification, yang kedua sanctification, yang ketiga adalah glorification. Justification itu artinya apa? Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Kita dapat tiket keselamatan daripada Tuhan itu bukan karena kita telah melakukan sesuatu buat Tuhan. Tetapi apa? Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Itulah justification. Yang kedua adalah sanctification. Setelah saudara mendapatkan tiket keselamatan itu, saudara berjalan bersama Tuhan untuk mengalami yang namanya proses kehidupan supaya apa? Saudara semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan heran kalau jadi orang Kristen ya, kenapa Pak saya diproses? Ya pengen jadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu Saudara. Tujuannya pasti point of view-nya daripada Allah memproses kita adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Cuman masalahnya prosesnya beda-beda. Ada yang diproses ekonomi, ya, ada yang diproses kesehatan, ada yang diproses rumah tangga. Tuhan paling tahu bagaimana supaya saudara menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kenapa kita mengalami namanya sanctification. Nah, dari sanctification itulah ketika kita memiliki keserupaan dengan Kristus, ada buah-buah roh yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itulah karakter daripada Kristus yang harus saudara miliki di tengah-tengah dunia ini. Dari situlah maka kita akan mengalami yang namanya glorification. Nah, sekarang kita melihat apa sih kerendahan hati daripada Kristus, ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan demikian, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus itu mengajarkan tentang kerendahan hati, tetapi dia juga memberikan keteladanan dan contoh kerendahan hati. Bahkan kalau kita lihat di dalam Filipi 25 ayat 8 ini Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati yang dilakukan Tuhan, yang dicontohkan Tuhan buat kita semua itu adalah kerendahan hati yang gak bisa dilakukan oleh manusia. Kerendahan hati yang saudara gak bisa saingi kerendahan hati daripada Kristus. Saudara bayangkan, Kristus yang punya kesetaraan dengan Tuhan. Ya, dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya keagungan, dia punya kemuliaan. Dia tanggalkan itu semua dengan kerendahan hati, dia menjadi satu pribadi yang lebih rendah posisinya yaitu manusia. Ini sudah kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata Alkitab mencatat bukan sampai berhenti di sana. Bahkan setelah menjadi manusia, dia merendahkan dirinya lagi sampai mati di kayu salib. Ini adalah teladan daripada kerendahan hati yang Kristus tampilkan dalam kehidupan kita. Manusia gak mungkin bisa seperti ini Bapak Ibu. Kita kalau udah diberkati, waduh ya, kamu gak tahu siapa saya gitu ya. Kadang kita susah Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan juga sama. Ya. Beberapa hamba Tuhan besar tuh kalau udah diberkati itu circle-nya udah beda. Ya. Udah gak bisa di-touch sama jemaat, kurang lebih gitu. Pak ini ada yang mau ketemu jemaat, aduh saya sibuk gak bisa gitu ya. Pengennya sama apa? Orang-orang yang selevel sama dia. Hati-hati dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya tinggi hati atau kesombongan. Kita ini harus menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal kerendahan hati. Bahkan di dalam kehidupannya sehari-hari, ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, dia itu pribadi yang begitu rendah hati. Sebagai seorang rabi, seorang guru, ya, dia mau yang namanya berbicara, dia mau yang namanya bercengkrama, dia mau yang namanya duduk makan bersama dengan orang berdosa. Dia mau ngobrol sama orang yang dibenci oleh orang satu kota. Wanita Samaria itu dibenci oleh satu kota Bapak Ibu Saudara. Sakeus orang yang dibenci oleh satu kota. Dia mau duduk makan dengan orang berdosa, dia mau datang kepada orang miskin, dia mau menjamah orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan keteladanan di dalam kerendahan hati supaya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kesetaraan dengan Kristus dalam hal kerendahan hati. Nah, kenapa kita harus menjadi seperti Kristus ya? Karena kalau kita lihat dari yang tadi dikatakan bahwa Allah memframing dirinya dengan kerendahan hati dan Kristus juga menunjukkan kerendahan hati, artinya kerendahan hati itu menjadi satu pola kehidupan di dalam kerajaan Allah. Kita kalau punya rumah kan Bapak Ibu Saudara biasanya kan punya kebiasaan di rumah, betul ya? Ada yang mungkin di rumahnya itu kalau mau masuk rumah harus lepas sendal. Jadi kita semua yang memang orang rumah itu kalau masuk rumah pasti lepas sendal, betul gak? Tapi ketika kita undang orang lain, orang luar, dia datang masuk ke rumah, dia pakai sendal, bahkan sendal yang kotor, itu menjadi sesuatu yang aneh buat kita, betul? Bahkan kalau kita pikir gini, udahlah jangan undang lagi orang ini ya. Dia kayaknya gak tahu etika ya, padahal itu aturan kita, betul gak? Sama dengan kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus menjadi seperti Kristus? Karena kerendahan hati sudah menjadi yang namanya budaya di dalam kerajaan Allah. Kalau kita gak punya kerendahan hati, kita gak serupa dengan Kristus. Bapa itu rendah hati, Kristus rendah hati. Kalau kita masuk kerajaan Allah tanpa kerendahan hati, maka kita akan menjadi orang asing di dalam kerajaan Allah. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang kedua, kenapa orang Kristen perlu punya namanya kerendahan hati? Karena dikatakan orang rendah hati itu akan ditinggikan. Ya. Tadi Filipi 2 ayat sampai ke ayat yang ke-8 dikatakan Yesus merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di ayat sebelumnya diceritakan bahwa Yesus itu yang punya kesetaraan dengan Tuhan, dia merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya, karena posisinya yang begitu rendah Bapak Ibu Saudara,
akhirnya Tuhan meninggikan dia setinggi-tingginya. Amin. Ini prinsip kerajaan Allah Bapak Ibu. Ya. Kalau orang dunia kita berusaha untuk naik setinggi-tingginya, betul gak? Saya bisa ilustrasikan ini dengan sebuah bola. Mungkin di sini ada bola gak ya? Kalau enggak, anggap aja ini bola ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lemparkan ke atas, semakin kuat saya lemparkan ke atas, apakah bola itu akan diam di atas? Enggak. Dia pasti akan jatuh lagi ke bawah. Itulah prinsip dunia. Kita berusaha naik ke atas, tetapi Tuhan mengatakan orang yang meninggikan dirinya akan apa? Direndahkan. Tetapi ketika bola itu dipantulkan ke bawah, dia direndahkan ke bawah, apa yang terjadi? Dia justru akan naik ke atas. Ya. Itulah prinsip kerajaan Allah. Semakin kita merendahkan diri kita, bahkan semakin keras kita merendahkan diri kita, maka semakin Tuhan akan meninggikan kita. Yang mengerti katakan amin. Itulah kenapa kita perlu punya kerendahan hati. Ya. Tuhan itu selalu meninggikan orang yang rendah hati. Contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, Daud pun mengalami hal yang sama. Dia itu adalah pribadi yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingat ketika pertama kali Samuel datang ke rumah Daud, ya, bapaknya Isai itu mengumpulkan semua kakak-kakaknya, betul ya? Yang gagah perkasa, yang tinggi besar dikumpulkan. Wah, ini cocok jadi raja nih, kurang lebih begitu. Tapi Daud di mana? Dia di padang rumput, ya. Dia itu sangat direndahkan bahkan di dalam keluarganya. Dia nggak dipandang oleh keluarganya Bapak Ibu Saudara. Yang ditampilkan oleh ayahnya adalah kakak-kakaknya yang punya tampilan seperti seorang raja. Daud yang badannya kecil, masih kemerahan mukanya, ya mungkin bau keringat karena di padang rumput, itu nggak dianggap sama orang tuanya. Bahkan sama kakak-kakaknya. Nggak ada satupun kakak-kakaknya yang bilang sama papanya, Yusuf mana Pak? Daud mana Pak? Kenapa Daud nggak diikut sertakan? Nggak ada. Ya. Daud itu dipandang rendah oleh keluarganya. Tapi ketika Daud datang kepada Samuel, adakah Daud menggerutu? Ada pemilihan raja, nah orang tadi ajak gitu. Enggak ya. Daud nggak komplain Bapak Ibu Saudara. Dia punya kerendahan hati. Bahkan setelah dia diurapi sebagai raja, dia tetap menggembalakan domba. Dia nggak petantang-petenteng sama orang di kampung yang, saya udah diurapi Samuel nih, saya mau jadi raja. Enggak. Dia punya kerendahan hati. Saudara perhatikan, ketika Daud merendahkan hatinya, justru dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Yusuf sama Bapak Ibu Saudara. Sebelum Tuhan menempatkan Yusuf di posisi yang mulia, dia merendahkan Yusuf sampai posisi yang paling rendah. Betul? Dia dijadikan budak, bahkan setelah menjadi budak, dia dijadikan apa? Tahanan. Ya. Posisi yang begitu rendah, sebelum Tuhan mengangkat dia tinggi di dalam kehidupannya. Jadi yang kedua adalah kenapa kita orang Kristen perlu punya kerendahan hati, karena Tuhan akan selalu meninggikan orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu punya yang namanya kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. Ya, saya sempat merenungkan ayat ini Bapak Ibu. Saudara sering dengar ada kata gini ya, Allah menentang orang yang congkak, ya Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini banyak di dalam Alkitab. Ya. Saya berpikir gini, kenapa kok mengasihani? Mungkin orang yang rendah hati itu memang dianggap lemah. Orang yang rendah hati itu biasanya dizolimi Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau mengartikan mengasihani itu tuh seperti apa Tuhan. Ya. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati itu seperti apa. Ternyata setelah saya selidiki Bapak Ibu Saudara, semua ayat firman Tuhan di dalam perjanjian baru, di dalam terjemahan baru yang menggunakan kata mengasihani orang yang rendah hati, ketika saya cari di dalam terjemahan lain, ternyata kata mengasihaninya itu diterjemahkan dengan kata yang lain. Ya. Contohnya di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34, itu di dalam terjemahan baru dikatakan mengasihani orang yang rendah hati. Tetapi terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan Tuhan menolong orang yang rendah hati. Artinya apa? Mengasihani artinya gini, Tuhan tuh cepat nolong orang yang rendah hati. Kenapa? Orang yang rendah hati itu kalau berbuat salah cepat minta ampun sama Tuhan. Orang yang rendah hati itu ya kalau ada apa-apa cepat larinya kepada Tuhan. Itulah kenapa dikatakan Tuhan mengasihani artinya menolong. Orang yang rendah hati itu cepat ditolong sama Tuhan.
Kalau orang nggak rendah hati Bapak Ibu Saudara, udah berbuat dosa ya, masih argumen dulu sama Tuhan. Dah bukan saya yang salah Tuhan, manehna nu salah ka urang gitu ya. Kita nggak mau datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Bahkan orang yang rendah hati itu, mungkin dia nggak salah, tetapi dia takut salah di hadapan Tuhan. Ya, Daud pernah melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa kepada Allah dengan kata, jangan ambil rohmu daripadaku ya. Sebab apa? Sebab Daud takut sekali ya kalau Tuhan mengambil rohnya daripada dia. Sebab dia mengatakan demikian, ampunilah aku dari kesalahan yang tidak aku sadari. Itu orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita udah salah, masih mau berargumen sama Tuhan. Bukan saya yang salah Tuhan. Itulah kenapa orang yang rendah hati itu gampang ditolong sama Tuhan. Yang kedua, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam, kata yang sama di dalam terjemahan baru, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, diterjemahkan dengan kata Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang rendah hati. Mengasihani artinya apa? Tuhan tuh kasih kekuatan sama orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu biasanya dianggap lemah Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ada keributan dia dulu yang minta maaf gitu ya. Kalau ada apa-apa dia yang mengalah, dianggap lemah. Dan ketika orang rendah hati datang ke hadapan Tuhan, itu kata Tuhan dia mengasihani dengan cara apa? Memberi kekuatan kepada mereka. Seringkali kita di dalam badai kehidupan Bapak Ibu, kita kan pengennya Tuhan meredakan badainya, betul? Kenapa? Kita ingat kisah ketika Tuhan Yesus ada di Danau Galilea. Ketika ada badai datang ya, Tuhan menghardik badai itu dan badai itu menjadi tenang. Itu yang menjadi dasar doa kita setiap kali kita datang sama Tuhan. Tetapi kadangkala Tuhan itu ketika kita menghadapi badai, Tuhan tuh nggak redakan badainya. Tetapi Tuhan kasih kekuatan kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa berdiri di tengah badai sampai badai itu berhenti. Sebab Tuhan tahu di balik badai itu ada pelangi yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan kadang nggak meredakan masalahnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kasih kekuatan sama kita. Supaya kita bisa melewati masalah kita sampai kita menerima berkat yang Tuhan janjikan. Yang mengerti katakan amin. Sama halnya dengan 1 Petrus 5 ayat ke yang 5b ya. Kata yang sama dalam terjemahan baru, Tuhan mengasihani orang rendah hati, tetapi Alkitab yang terbuka menerjemahkan Tuhan memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Anugerah itu sesuatu yang kita nggak layak terima. Kadang orang rendah hati itu selalu mengalah Bapak Ibu Saudara. Ya, apa-apa mengalah, udah buat dia dulu aja, saya mah bukan siapa-siapa, saya mah nggak bisa apa-apa. Tetapi justru dalam kerendahan hati itulah Tuhan bisa mengangkat seseorang di luar dari apa yang pernah dia bayangkan dalam hidupnya. Itulah anugerah Tuhan. Jadi perlu kerendahan hati supaya Tuhan bisa mengangkat kita dengan anugerahnya. Dan yang berikutnya di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata mengasihani digantikan dengan kata mengaruniakan berkat-berkat khusus. Amin. Ya. Kata mengasihani di dalam terjemahan ini digunakan kata berkat-berkat yang khusus. Kita Bapak Ibu Saudara kalau sinjah itu kan suka nyiapin angpau ya. Seminggu sebelumnya tuh kita semua tuh nyiapin angpau buat keponakan. Kita hitung jumlah keponakan, betul? Si A anaknya sabaraha, hitung tilu gitu ya. Semua dihitung sama kita. Siapin angpaunya lalu kita masukin uangnya. Ya. Tapi kalau kita punya satu keponakan yang ada di hati kita gitu ya. Yang apa ya, yang menyenangkan hati kita. Biasanya angpaunya dilebihin gak Bapak Ibu Saudara? Dilebihin ya. Itu namanya berkat-berkat khusus. Kalau kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, saudara akan menerima berkat-berkat khusus daripada Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi 3 hal kenapa kita orang Kristen perlu punya yang namanya kerendahan hati. Yang pertama apa? Kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kekristenan kita. Dan yang namanya kerendahan hati itu adalah gaya hidup daripada kerajaan Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu kerendahan hati? Karena Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Dikasihani artinya apa? Tuhan akan cepat nolong kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di tengah badai. Tuhan akan memberikan anugerah yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Dan Tuhan mengasihani artinya apa? Ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Yang mengerti boleh kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan.
langsung lompat ke poin-poin yang terakhir. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya lagu ulang tahun versi Kristen. Lagunya gimana? Umur panjang di tangan kanan gitu kan. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang itu bicara tentang kehidupan. Kekayaan, kehormatan. Itu doa kita, ya, itu harapan kita kalau kita ulang tahun. Dan tahukah saudara bahwa ketiganya ini dicari oleh dunia hari-hari ini. Dikejar oleh dunia hari-hari ini. Mereka melakukan segala cara, mereka menunjukkan eksistensinya. Dia mencari validasi di dalam kehidupannya hanya untuk mendapatkan yang namanya kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saya percaya jemaat di PD Raja Wali ini semuanya orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tapi ternyata takut akan Tuhan aja tuh gak cukup. Ya. Amsal 22 ayat 4 mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Siapa yang mau rendah hati boleh lambaikan tangannya. Bilang kanan kirinya, kita harus rendah hati. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar satu hal yang mungkin sederhana Bapak Ibu. Ya. Tapi ini sesuatu yang kalau kita sadari mulai hilang di dalam kekristenan. Ya. Kekristenan kita mulai terintimidasi dengan nilai-nilai daripada dunia. Kita mulai mencari yang namanya validasi dari dunia ini. Kita minta dihormati, kita minta dihargai oleh orang. Kita minta diakui, kita mengejar yang namanya pujian. Tetapi prinsip kerajaan Allah itu selalu berbeda dengan prinsip dunia. Alkitab mengatakan kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu punya cover dalam kehidupannya untuk memiliki kerendahan hati. Saudara perhatikan ketika kita punya kerendahan hati, orang akan datang sama kita. Dia akan buka buku kehidupan kita. Kita punya cover yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika orang datang sama kita, ketika dia buka halaman pertama, apa yang dia lihat? Dia bukan lagi lihat diri kita sendiri, tetapi dia melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Itulah waktu yang paling tepat kita menyampaikan tentang Tuhan. Itu waktu yang paling tepat kita mengabarkan tentang Injil kepada orang lain. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bagaimana orang-orang dunia mengejar yang namanya tempat-tempat terhormat. Tetapi lewat prinsip kerajaan Allah, Tuhan katakan orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya seluruh jemaat di PD Raja Wali ini menjadi orang-orang yang bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati di dalam kehidupannya. Dan saya percaya Tuhan sudah menjanjikan di dalam Amsal bahwa ganjaran daripada orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Tuhan akan limpahkan kekayaan. Tuhan akan limpahkan kehormatan. Bahkan Tuhan akan limpahkan kehidupan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Jamuan Tuhan sendiri buat kita semua. Tuhan mengundang setiap kita. Dan kita lihat di dalam kitab Roma bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan segenap